Selamat datang di Payo, podcast asyik Ormawa bersama SDC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Payo, podcast asyik Ormawa, yang kali ini menghadirkan bintang tamu yang sangat keren-keren, pakai baju merah. Boleh say hi dulu abang-abang? Oke, abang-abang ini emang mereka tuh kayak lucu-lucu gitu, jadi harap dimaklumi saja kalau sepanjang podcast ini mereka selalu tersenyum, karena kalau di jurusan mereka ini dikenal sebagai abang-abang yang sangat apa ya istilahnya, sangat gampang tersenyum. Coba senyum. Oke. Oke. Sebelum itu perkenalkan, saya Fedita Argia Paulina dari staf magang Dinas Polkastra BMKM FMIPA Universitas Sriwijaya, Kabinet Askara. Di sini saya yang akan berbincang-bincang untuk beberapa saat ke depan bersama tiga abang-abang ini. Mungkin sebelum kita mulai obrolan kita pada hari ini, bisa perkenalan dulu abang-abangnya, mulai dari sebelum sini. Oke, halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Kinta Fulkiti Asif, biasa dikenal, biasa dipanggil dengan Kinta, asal dari jurusan Ilmu Kelautan, angkatan 2020. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Daksa Mandalika, biasa dipanggil Daksa, dari Ilmu Kelautan angkatan 2020. Halo guys, perkenalkan nama saya Julio Kaderyati, biasa dipanggil Julio, dari Ilmu Kelautan angkatan 2020. Oke, berarti tiga-tiganya sama-sama angkatan 20 ya? Ya. Oke, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang udah di-request sama teman-teman di rumah nih, keseharian abang-abang sekalian sekarang pada ngapain sih? Kan libur ya? Ada nggak sih kesibukan di luar? Kalau waktu itu kita pernah mengundang dari Himaikau, ada Bang Nanda sama Bang Singgi, itu katanya kesibukan mereka itu ngambil semester pendek katanya. Kalau abang-abang sekalian gimana sih kesibukan? Sama. Ngambil MK juga? Iya. Selain itu, selain yang di kampus atau apa gitu, olahraga? Mungkin beberapa dari kami juga lagi sibuk ini lah, langsung proposal. Ya. Untuk sempro ya? Iya. Oke. Dari abang sendiri mungkin ada kesibukan selain itu? Ya itu sih, ya sibuk kuliah, ambil metode pendek Pancasila, terus juga bimbingan sama dosen dan PCR paling itu. Mungkin abang ini Oh iya, spesial. kayaknya yang tengah yang paling sibuk ya? Paling sibuk. Oh, apa itu? Itu apa bang? Berantem? Apa? Coba tanya langsung. Apa bang? Itu kesibukan Nah, apa itu sih? sebenarnya kesibukan di luar sih. Iya, boleh Ya, diceritain. seperti kickboxing kan untuk mengisi waktu luang. Oh, keren ya? Keren kan temennya bang? Keren. Boleh tepuk tangan untuk abang ini? Oke, untuk abang sendiri gimana bang? Ya, kalau saya biasanya ya kita bilang ingin Proposal. yang sebagainya, terus pendek. Oke. Kayaknya dari abang-abang bertiga yang paling sibuk yang tengah ya, yang sangat produktif. Ada nggak sih yang kesibukannya sehari-hari itu kayak mancing gitu? Enggak sih. Enggak ya? Nggak ada yang suka mancing ya? Enggak. Kabarnya anak kelautan suka mancing semua? Enggak juga. Enggak juga, oke. Abang Oke. ini Oh, abangnya suka mancing? mancing ya? Oh, nge-gym, oke. Nge-gym, biasanya nge-gym setiap hari atau gimana bang? Enggak, kalau lagi gabut aja. Oke, gabutnya setiap hari? Enggak setiap hari, seminggu 7 kali lah. Oke. Oke. Mungkin untuk tingkat kesibukan emang abang-abang bertiga ini yang paling sibuk ya di antara ormawa-ormawa yang lain. Dan mereka sih kayaknya yang paling kompak di saat ormawa yang lain datang sendiri, berdua, mereka bertiga. Rencananya berlima tadi kan? 10 tadi. Oh, Sudah bersepuluh. Satu squad tadi ya, Satu squad. Tapi kenapa nggak jadi? Yang enggak muat. Oke. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Di sini yang ketua umumnya yang mana? Oke. Mas ini. Mungkin kita tanya dari abang ketua umumnya sendiri dulu ya. Untuk visi dan misi organisasi SDC itu sendiri apa sih? Untuk visi dan misi dari organisasi Sriwijaya Film Club sendiri adalah untuk terwujudnya konektivitas dari segala kegiatan untuk Sriwijaya Film Club itu sendiri. Sedangkan untuk misinya itu seperti menumbuhkan rasa sadar pada alam
seperti misalnya baik kepada teman-teman dari anggota Sriwijaya Diving Club dan menumbuhkan rasa kekeluargaan bagi seluruh anggota Sriwijaya Diving Club. Dan juga yang terakhir itu kita untuk mempelajari bagaimana cara merehabilitasi terumbu karang dengan beberapa metode sesuai dengan tempat yang akan kita lakukan transplantasi. Oke, mungkin dari sekian banyak orang yang ada di FMIPA, SDC ini salah satu yang menarik perhatian banyak orang ya, karena salah satu-satunya ya Sriwijaya Diving Club. Ya, SDC itu singkatan dari Sriwijaya Diving Club. Saya sendiri mau nanya dong pendapat dari ketiga abang-abang yang ada di sini. Kalian itu menganggap Sriwijaya Diving Club itu sebagai apa sih dari diri kalian sendiri? Boleh, bebas. Boleh. Kalau dari saya sih, kalau Sriwijaya Diving Club atau SDC ini merupakan wadah dari suatu organisasi, di mana wadah ini berfungsi buat tempat belajar juga, tempat berorganisasi, bersosialisasi, dan juga bisa menjadi keluarga baru di dalam lingkungan FMIPA ini, lingkungan fakultas. Dari Bang Rasa sendiri? Dari saya sendiri sama aja, sama kayak Pintar, tapi kayak ya saya juga hobi diving untuk free dive di dalam laut gitu. Jadi sama ya, kayak menganggap kembali lagi kayak SDC-nya adalah kedua gitu, wadah gitu kan. Kalau untuk Bang Julio sendiri nganggapnya seperti apa sih Bang? Kalau menurut aku sendiri, SDC itu lebih jauh lah dari yang apa yang aku inginkan. Soalnya di dalam SDC itu kita belajar mengenai bagaimana manajemen organisasi, bagaimana belajar hal-hal baru dan sebagainya. Terutama karena aku dulu ya bisa renang ya. Kan di SDC ini kita belajar lah, dari awal tuh belajar berenang dan sebagainya. Aku tuh dari dulu tuh emang paling takut akan namanya laut lah. Cuman di SDC ini aku belajar aja untuk mencoba memberanikan diri untuk melawan rasa takut itu. Dari yang nggak bisa berenang sampai sekarang masuk ke SDC. Ya, jadi dari sekarang. Oke. Kalau untuk SDC sendiri anggotanya ada berapa sih sekarang? Yang aktif lah? Yang aktif. Oh, yang dari ketua itu 20-an atau sekarang lebih gitu? Anggota aktif ini sekitaran 25 orang ya, udah banyak. Kalau untuk SDC sendiri kan mengingat kita di sini khususnya itu jauh ya Bang dari laut, gimana sih cara SDC sendiri biar agar sebelumnya kegiatan-kegiatan rutin SDC apa sih? Kalau untuk kegiatan rutin SDC itu ada seperti latihan selam sebulan itu 2 kali. Berhubung kan ini sedang lagi fase libur, jadi anggota-anggotanya banyak yang pulang kampung. Jadi kita untuk sementara ini off-kan dulu. Pas waktu mulai perkuliahan kembali akan dilaksanakan kembali. Jadi untuk media latihan sendiri itu di kolam ya? Iya, di kolam. Kalau untuk pertanyaan saya yang tadi yang kayak kita kan jauh dari laut, itu menjadi salah satu apa ya istilahnya, menjadi salah satu problem nggak sih untuk SDC sendiri berkembang? Sebetulnya kalau untuk problem untuk berkembang itu enggak. Karena kan kalau kita ada niat juga bisa juga ke sana. Misalnya yang paling dekat kan Lampung gitu. Yang paling bagus juga menurut saya sih yang dekat-dekat dari Sumsel ini di Lampung enak. Soalnya sudah dekat, juga dengan biayanya juga nggak terlalu mahal. Jadi itu nggak membatasi anggota-anggota untuk berkembang ya Bang ya. Kalau untuk dari SDC sendiri, gimana sih peran mereka itu untuk mempromosikan keselamatan dan etika menyelam mereka gitu? Boleh mungkin? Kalau untuk etika dan menyelam untuk keselamatan, karena ini yang paling penting di olahraga selam. Karena kan pada dasarnya olahraga selam ini adalah olahraga nomor 2 paling berbahaya di dunia. Nah, untuk keselamatan dari anggota juga ini sangat diutamakan. Kita sebelum melakukan pelatihan atau baik itu di kolam maupun langsung di laut, kita pasti ada pelatihan
di ini dulu, di secret gitu, kayak kita jelasin tentang materi-materi di selam, terus apa bahayanya di selam, apa yang boleh dilakukan sama nggak boleh dilakukan ketika di bawah air. Nah, ketika itu sudah matang atau sudah dipahami oleh para anggota, baru kita coba di latihan di kolam dulu, belum ke perairan yang terbuka. Nah, setelah latihan di kolam kurang lebih selama 3 kali atau 4 kali bahkan 5 kali, baru itu kita bisa mulai latihan di open water atau di laut. Nah, untuk yang perlu diperhatikan dalam selam itu, yang pertama keselamatan, yang kedua itu ada tagline di mana never dive alone atau jangan pernah menyelam sendirian. Nah, itu juga berpengaruh kepada keselamatan kita, karena apabila kita menyelam sendirian, kita tidak tahu kan di laut itu bahayanya seperti apa. Laut itu luas kan. Ya mungkin kalau dari segi keselamatan itu sih yang kita perhatikan. Mungkin ada tambahan dari Bang Raksa atau Bang Diri? Ini udah cukup menjelaskan sih. Berarti SDC ini di Universitas Sriwijaya sendiri untuk klub selam itu kayaknya baru SDC ya? SDC ini membatasi nggak sih untuk teman-teman yang lain yang ini apa jurusan ilmu kelautan semua ya? Membatasi nggak? Enggak. Berarti ada yang jadi jurusan luar. Oke, berarti semua fakultas yang ada di Universitas Sriwijaya ini bisa untuk ikut masuk ke dalam Sriwijaya Diving Club. Berarti Sriwijaya Diving Club tidak membatasi apa itu untuk masuk ke keanggotaan mereka. Untuk kriteria sebagai calon anggota SDC apa aja sih yang harus kayak kamu harus ini nih kalau kamu mau jadi anggota SDC? Ada nggak? Kalau untuk kriteria sih nggak ada. Nggak ada. Kalau dia juga nggak bisa berenang sih kita ajarin dulu ya, kalau bisa berenang, baru setelah itu kayak pakai fin swimming, baru kita kayak latihan dive. Jadi kalau kriteria nggak ada, yang penting mau aja ya. Iya, yang penting mau. Jadi teman-teman yang mau ikut organisasi Sriwijaya Diving Club boleh banget. Instagram SDC apa? Ada? Boleh tolong untuk dipromosi, siapa tahu maba-maba yang baru masuk mau ikut. Kalau untuk Instagram SDC sendiri sih SDC_Unstri. Nah, jadi teman-teman yang minat, yang mau belajar di bidang selam, boleh banget buat follow Instagram SDC_Unstri. Jadi di situ kalian bisa lihat apa aja kegiatan-kegiatan yang udah mereka lakuin beberapa bulan ke belakang. Untuk masa jabatan sendiri udah berapa lama sih Bang? Untuk masa jabatan sih baru jalan 8 bulan. 8 bulanan, berarti nggak terlalu lama lagi ya. Oke. Kalau untuk dari SDC sendiri, gimana sih? Kalian bisa, maksudnya pernah nggak berkolaborasi sama organisasi lain untuk pelestarian lingkungan gitu? Nggak cuma di laut, nggak cuma di lingkungan sekitar ataupun terumbu karang. Pernah nggak sih berkolaborasi? Kalau kolaborasi sendiri sih sudah pernah dilakukan. Itu seperti transplantasi terumbu karang dan penanaman mangrove. Itu di mana Bang? Kalau untuk transplant itu di Lampung udah pernah, ya ada dua titik, di Cukup Bedil sama di Gosong. Oh, itu udah cukup sering dilakuin ya? Ya cukup lumayan. Oke. Jadi SDC sendiri nggak membatasi juga untuk ormawa-ormawa lain untuk berkolaborasi bersama mereka. Nanti kalau emang ada kegiatan yang mungkin bisa bergabung dengan SDC, boleh hubungi admin Instagram SDC-nya langsung mungkin ya. Benar, itu dibalasnya cepat. Karena setahu saya Instagram SDC sendiri cukup aktif ya, cukup aktif. Kemudian untuk menjadi bagian dari SDC sendiri, ada nggak sih tahapan, maksudnya sebelum kalian itu dilantik menjadi anggota SDC? Apakah ada kayak semacam LDO atau apa? Kalau ormawa-ormawanya LDO gitu. Kalau dari SDC sendiri apa sih tahapan-tahapannya? Kalau dari SDC sendiri pasti ada lah. Setiap organisasi tadi pasti ada tahapan-tahapan dalam merekrut anggotanya. Iya benar. Mungkin untuk SDC itu pasti yang pertama itu ada ini pendaftaran, tes wawancara, tes tertulis. Setelah dilakukan tes tertulis, biasanya calon anggota muda SDC itu bakal kita latih lebih dulu sebelum
lanjut ke fase selanjutnya, Iya, yaitu diksar laut. Latihan itu bisa pakai latihan di kolam, terus juga latihan free swimming, latihan selam. Soalnya kan tidak mungkin ya kalau misalnya kita bawa anggota yang nggak ada pengalaman di bidang selam langsung terjun ke laut. Iya, benar. Otomatis kita harus ada pelatihan terlebih dahulu. Nah, setelah dilakukan pelatihan, baru kita bisa di laut. Bisa laut, kita menyelam di laut, kita transportasi tadi, kita daksa. Pokoknya kegiatan di laut lah. Nah, mungkin setelah di laut bakal ada lagi yang namanya pengambilan NRA. Itu apa? Nomor Anggota registrasi anggota yang di mana ya? Sini. Oh, itu. Bisa. Jadi cukup panjang ya untuk menjadi bagian dari SDC sendiri, karena katanya nih kalau mau masuk SDC itu harus kuat fisik, mental, itu benar nggak sih? Enggak juga sih. Kalau fisik mungkin karena kan Iya. kita melakukan olahraga dive selam. Ya, nah. Mungkin dari untuk fisik sendiri sih kita jaga kayak biasa aja, jogging. Dan terus tidur juga yang teratur supaya kita enak lah kalau pas diving, nggak ada pusing apa gimana keluhan lainnya. Benar-benar. Kalau dari SDC sendiri, gimana sih mereka tuh mendukung pendidikan dan juga kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan laut? Nah, kalau untuk kelestarian lingkungan laut atau kepedulian terhadap lingkungan, kami dari pihak anggota SDC juga selalu mewanti-wanti kepada sesama anggota, baik anggota yang udah jadi BPH ataupun anggota muda, itu selalu kita setiap misalkan nih, setiap ada pelatihan di sekret, kalau nggak di kolam, kalau nggak di laut, nah kami biasanya menyuruh atau mengadakan kegiatan buat bersih-bersih juga. Seperti di kolam juga kami untuk mewanti-wanti kepada anggota untuk tidak buang sampah sembarangan. Dan ketika di laut kemarin ke Lampung, kita setiap kita ke laut itu kita selalu mengadakan bersih-bersih pantai gitu, kayak apa namanya istilahnya itu? Lupa saya. Bersih pantai lah pokoknya ya. Sea clean up, pasta clean up, Ya. Itu cukup efektif ya dilakukan kalau setiap hari ya atau enggak? Kalau pasta clean up sendiri sih kayak pertengahan kita datang ke sana. Jadi yang agenda bersih-bersih itu pasti ada ya? Iya pasti ada. Kalau SDC sendiri kan di bidang selam lah gitu ya. Apakah SDC juga mau gitu? Seandainya nih ada ormawa-ormawa lain kayak ngajak SDC buat kita bersih-bersih ini yuk gitu, tapi nggak berhubungan sama laut, SDC bersedia nggak sih? Iya pasti. Terbuka ya? Terbuka. Oke. Jadi teman-teman yang mau collab sama SDC keren banget karena mereka tidak membatasi apapun, mereka menerima siapapun yang mau berkolaborasi bersama mereka. Untuk ketiga abang-abang di sini, aku mau dengar dong cerita yang mungkin kayak apa sih dari kita dulu ya? Boleh. Apa sih yang nggak bakal pernah dilupain dari SDC? Kalau yang nggak pernah dilupain dari SDC itu pasti yang pertama itu gimana perasaan ketika tegangnya ketika kita pertama kali turun benar-benar di bawah air, terutama di bawah laut, itu pasti pengalaman yang nggak pernah dilupakan. Kayak misalkan kita biasa sehari-hari di darat nih, tiba-tiba kita nyelam dan nggak tahu apa-apa tentang dunia laut. Baru pertama kali kan, belum ada pengalaman, itu perasaannya kayak yang deg-degan gitu, bingung ya, takut juga ada gitu. Mungkin itu aja sih kalau yang pengalaman yang nggak terlupakan. Kalau suka dukanya sendiri apa sih dia? Kalau di SDC itu sukanya ya anggotanya enak, itu bisa diajak kerjasama, komunikasinya juga bagus. Terus anggotanya lucu-lucu ya? Lagi. Ya mungkin kalau dukanya itu sih, mungkin kita lebih jarang ke laut daripada organisasi selam lain karena mungkin kita perbatasan itu wilayah juga. Mungkin itu sih kalau dukanya. Kalau dari Bang Data sendiri apa sih Bang yang gak bakal pernah dilupain dari SDC sendiri? Selaku ketua umum ya?
Kalau yang nggak akan bisa dilupain tuh seperti ke anggotanya ya. Oke. Karena dari anggotanya sendiri kan enak-enak. Jadi kenangannya juga enak lah. Benar. Nah, terus dari untuk segi nyelam sendiri, sebelum saya masuk SDC sudah pernah juga belajar selam. Nah, tapi belum bisa banget. Jadi sekadar nyoba gitu. Iya, nyoba doang. Setelah masuk SDC saya belajar dan akhirnya juga bisa. Terus juga saya dapat ilmu dari transplantasi terumbu karang juga dari Sriwijaya. Jadi banyak belajar ya. Banyak belajar. Dari Bang Daksa sendiri ini sebagai bapak lah istilahnya dari kepengurusan tahun ini ya. Wakilnya? Oh lagi nggak bisa datang ya. Kalau untuk Bang Daksa sendiri sebagai bapak dan bapak dari anggota-anggota SDC angkatan berapa? Angkatan 9. Angkatan 9. 89 gitu ya. Ada nggak kesulitan dalam merangkul anak-anaknya gitu? Ya kalau kesulitan sih ada. Seperti kayak kalau kita mau melakukan agenda kayak ada yang susah lah diatur gitu. Tapi lama-kelamaan mereka juga beradaptasi kan. Jadi mereka enak gitu. Sudah tahu lah apa yang mau dilakuin di sana. Bisa mendengar instruksi dari kita. Jadi yang penting diayomi aja. Iya. Yang penting mau sih sebenarnya teman. Kalau untuk suka dukanya tadi? Kalau sukanya sih ke anggotanya sih. Anggota. Ke anak-anaknya. Iya. Ke anak-anaknya terus? Anak-anaknya terus suka sih. Sama juga lebih ke latihan-latihan sih. Enak. Karena semoga nggak ini ya setelah libur SDC bisa aktif kembali untuk latihan-latihan rutin gitu ya. Oke, buat mungkin banyak banget proker-proker setelah ini yang bisa dilakuin setelah latihan-latihan tersebut. Kalau untuk Bang Julius sendiri apa Bang yang nggak bisa dilupain dari SDC ini? Abang angkatan 8. Ya. Jadi sekarang tahun kepengurusan Abang juga ya termasuk ya? Benar. Untuk yang nggak bisa dilupakan yang pasti saat pertama kali kita nyelam di laut lah. Sama kayak kita berarti ya? Karena saat di darat dan tidak di dalam laut itu nggak apa-apa, lanjut aja. Makan aja. Oke, karena saat di darat sama di dalam laut itu berbeda. Kan di dalam laut itu kita bisa lihat kayak apa yang nggak bisa kita lihat lah. Kayak misalnya kita bisa lihat terumbu karang, kita bisa lihat ikan Nemo yang sangat indah itu. Kayak banyak pak keindahan yang ada di dalam laut. Itu kesan yang paling nggak bisa dilupakan. Sama juga kita juga belajar lah cara transportasi ikan gimana. Kalau nggak tahu sekarang kita tahu. Untuk suka dan dukanya, sukanya paling lebih ke sering berenang. Sukanya senang berenang apa? Kalau di sisi kayak saya suka. Oke. Asisten selam juga ya kabar? Jelas. Oke. Ya. Untuk dukanya paling ke sangat disayangkan aja ya untuk di Unsri ini terutama belum menyediakan kolam khusus untuk SDC ini. Soalnya kan seperti kita tahu seperti yang kita lihat juga ada di Universitas Lampung kita sebut nama universitas juga di dalam penilai itu dia tuh memfasilitasi tentang itu kolam. Jadi untuk pelatihan anggota selamnya. Jadi kalau misalnya kita punya kolam sendiri itu juga bisa menghemat biaya kita. Karena kan di nelayan ini jarang kolam renang. Kan jarang sih, kayaknya nggak ada. Sungai ada. Jadi sejak selama ini di mana latihan berenangnya? Untuk latihan berenang itu di Gandus di Palembang. Oke. Kalau nggak di Gandus di Palembang di mana tuh yang itu? Aquatic terus juga sama di Lumba. Itu kan jauh kan dari sini kan. Nah, maka dari itu kalau bisa pesan dari untuk sektor ya. Nonton pesan. Tolong sediakan kolam renang khusus untuk mahasiswa. Minimal berapa meter? Minimal 10 meter. Ini permintaan dari kami. Kami. Semoga bisa terrealisasikan segera ya. Tapi kan ada danau di belakang itu nggak bisa digunakan. Untuk danau itu kan kita tahu juga kan airnya kan keruh. Tapi pernah juga. Kita coba waktu ulang tahun sendiri tahun lalu kami diminta sama wakil dekan
di 2 untuk nyelam juga di depan rektor, pelatihan di danau belakang Musli itu. Itu berapa meter sih Bang? Itu lebih 6. Oh. Jadi tahun lalu ya? Iya. Tahun lalu Bang. Oke, mungkin tahun ini ada agenda seperti itu ya? Mungkin. Oh ya, dari SDC sendiri itu prestasinya cukup banyak. Yang terakhir itu SDC sendiri pernah, boleh merasa diceritain? Rescue. Oke, itu rescue boleh diceritain. Itu merupakan sebuah prestasi ya, banyak sekali, terutama dari jurusan ilmu kelautan sendiri merasa bangga sama organisasi SDC sendiri karena, aduh, itu kalau diceritain keren banget sih. Boleh, salah satu ceritanya. Bang Daksa. Tuh ada ini ya, ke insiden anak tenggelam di Palem. Nah jadi waktu itu WD itu nelpon pagi-pagi untuk cek alat sama ngisi tabung, siap-siap langsung ke Palem. Jadi yang turun itu ada 3, Yunus, saya sendiri sama Bang Kintar. Oke, bertiga. Jadi 3 yang turun, 2-nya di swiper. Oke. Jadi yang baru pertama ya, saya juga baru pertama untuk cari mayat kayak gitu, ya rasanya sih takut kan? Iya, lumayan ada takut. Gimana sih? Iya. Ya soalnya kondisi di lapangan yang pertama kita juga belum tahu kan. Sampai di berita ini benar-benar mendadak, hamin jam kan. Persiapannya juga minim, sangat minim. Makanya kita bawa tabung yang ada 100 yang sisa-sisa latihan kita kemarin 100 kita bawa. Di jarak pandangnya juga di bawah air itu di Danau Palem itu kayaknya 30 cm itu nggak nyampe, bener-bener terus. Senter aja kita kemarin bawa senter nggak tembus. Padahal itu pagi ya? Siang itu. Pagi. Jam 10. Ya, oke. Berarti jarak pandangnya sangat minim gitu. Iya, minim. Itu bisa dapet gitu gimana sih? Nah kalau untuk yang nemuin itu nggak di sini. Bang Yunus. Oke. Itu sempat viral ya kemarin di Instagram itu keren sih. Jadi untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan bantuan bisa hubungi SDC. Bersedia kan SDC membantu? Bersedia. Senang hati. Oke. Cukup bangga sekali kepada organisasi SDC sendiri karena mereka istilahnya tidak memilih-milih siapa yang mau mereka tolong. Selagi mereka bisa, mereka bakal membantu. Jadi untuk teman-teman semua yang mau berkolaborasi, yang mau bikin proker bareng sama abang-abang kece di depan, boleh DM IG SDC. Langsung DM ke Instagram SDC_Roots. Oke. Mungkin segitu dulu nih. Kita ngobrol hari ini mungkin. Oh, sebelumnya secret SDC itu di mana? Di gedung D5. Di atas ya? Itu terbuka untuk umum atau hanya anggota-anggota SDC saja yang boleh main di situ? Kalau untuk secret sendiri sih terbuka. Ya, kalau lagi buka. Ya benar. Kalau lagi tutup enggak ya? Enggak. Jadi teman-teman yang mau main di SDC, yang mau belajar karang itu boleh ya Bang? Boleh banget. Jadi yang mau belajar renang, mau belajar selam, mau belajar konservasi dan itu bisa banget daftar di open recruitment SDC selanjutnya. Pantengin aja di Instagram SDC_Roots. Oke, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, bincang-bincang kita hari ini, boleh dong diajarin ke teman-teman yang nonton di rumah apa sih? Mungkin ada jargon dari penyelam-penyelam sendiri? Ya, kalau untuk jargon sendiri ada, seperti kalau saya bilang salam penyeram, itu jawabannya waspada di raan. Oke, boleh dicoba? Boleh? Oke, boleh. Salam penyelam, waspada di raan. Ya, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih Bang Julio, Bang Daksa sama Bang Kintar yang sudah bersedia mewarnai podcast hari ini dengan kelucuan-kelucuan itu. Terima kasih banyak. Semoga
di lain kesempatan bisa ketemu lagi, bisa bincang-bincang lagi. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah nonton. Saya Fedita Paulina pamit undur diri bersama abang-abang penyelam di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.